Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya, yaitu ada saham Bank Mandiri, Bank BNI, BRIS, AMMN, Antam, SMGR, Pegas, PTBI, DMG Bumi. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu. Yang pertama untuk saham Bank Mandiri hari ini tanggal 25 Januari ditutup merah minus cukup dalam 1,95% ya, cukup dalam untuk sekelas saham Bank Mandiri ke level 6.275. Ini udah mau ke area support kuatnya ya. Jadi untuk besok mungkin kalau secara teknikal pantau aja di area 6.200. Apakah ada tanda-tanda pullback atau enggak di area supportnya ini. Kalau jebol malahan ya berarti jangan buru-buru entry ya, karena takutnya untuk saham Bank Mandiri akan uji support selanjutnya yang di level 6.075. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank Mandiri, BMRI tanggal 25 Januari untuk asingnya net sell 2,9 M aja. Jadi sebagian sebenarnya masih masuk sih. Ini kalau kita cek lebih detail hari ini tanggal 25 Januari untuk asingnya sendiri mendominasi ya, malah ada BK yang masuk lumayan banyak 119,7 M di saham Bank Mandiri. Selain BK ada AK, CC versi asing juga masuk. Kemudian yang keluar untuk asingnya ada KZ, ZP, AG, BBYO ya. Secara keseluruhan sih secara total nilainya lebih banyak yang keluar, jadi cuman nggak beda jauh ya ini untuk nilainya yang keluar sama yang masuk, cuman net sell 2M aja. Untuk lokalnya sendiri ada yang distribusi BKRX versi lokal juga jualan. Jadi untuk saham Bank Mandiri hari ini ya seperti ini sih. Sebenarnya turun cuman ada yang nampung, jadi semoga aja bisa mantul ya di area supportnya ini. Misal besok masih turun, tapi kalau langsung naik ya kemungkinan sih sideways dulu ya. Kalau langsung ngegas naik kayaknya untuk saat ini setelah melihat IHSG jebol support ya kayaknya agak berat ya kalau langsung terbang. Mungkin kalau nggak sideways turun untuk besok hari Jumat ya, pantau aja di area supportnya ini 6.200. Coba kalau kita cek untuk laporan kuartal 2 nya apakah udah diupdate untuk saham Bank Mandiri. Belum ya, belum. Kemungkinan kalau diupdate ya melihat BBCA tambah bertumbuh ya, biasanya Bank Mandiri juga mengalami pertumbuhan sih. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank Mandiri. Perhatikan area supportnya ini, kayaknya ada kemungkinan akan uji supportnya dulu soalnya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang hari ini juga turun 1,37% jebol support ya. Ini kurang bagus secara teknikal karena berhasil konfirmasi breakdown di bawah 5.425 untuk tadi. Untuk besok kalau masih turun, support selanjutnya lumayan dalam, ada di 5.275. Jadi kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry, bisa pantau aja, tunggu di 5270-an 75. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank BNI tanggal 25 Januari asingnya masuk loh 35 M. Kalau kita cek dari awal minggu net sell, tapi jadi asingnya hari ini masuk ya. Semoga aja itu pertanda bagus. Soalnya turun tapi asingnya malah masuk. Ada KZ versi asing ini yang akumulasi 101,2 M dan yang keluar AK, BK, CC. Jadi hari ini diakumulasi oleh KZ. Turunnya saham Bank BNI ada yang nampung ya, dan yang nampung asing sih. Jadi untuk besok kalaupun turun, misal teman-teman udah ambil posisi tadi di 5.400-an ya, pas di area support ya jangan buru-buru cut loss ya. Kalau belinya pakai uang dingin ya di hold aja, sayang ya, walaupun ada kemungkinan secara teknikal koreksi dulu, mungkin seperti itu sih. Tapi secara tren besarnya masih bullish ini untuk saham Bank BNI. Kemungkinan sih suatu saat juga, entah itu akhir tahun, tapi semoga aja enggak ya, kelamaan kalau akhir tahun ini baru awal tahun. Nah, ini sih untuk target price-nya tahun 2024 ini di 5.850. Tapi kalau besok turun ya jangan buru-buru average down aja, mungkin seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS hari ini juga koreksi lagi ya, setelah kemarin merah, hari ini malah jebol supportnya. Walaupun tadi sempat naik ya, sempat mencoba rebound ke 2130,
Tapi dibanding turun dan ini konfirmasi jebol support loh. Nggak bisa bertahan di atas 2050. Untuk transaksinya hari ini tanggal 25 untuk saham BRIS. Tanggal 25 apakah aslinya masih masuk? Masih masuk sih, walaupun cuma 1,9 M ya. Jadi masuk nggak terlalu banyak untuk hari ini. Ini hari ini tanggal 25 Januari, secara keseluruhan emang secara nilai lebih banyak yang keluar ya. Ini kita lihat sekilas, ada LG, PD, YP, AK jualan, dan yang nampung YUBK ya. BK-nya versi asing, tapi aslinya ada AK juga yang jualan 2,5 M. Kalau lihat transaksi hari ini sih, kayaknya untuk besok, untuk saham BRIS cenderung sideways ya. Kalaupun langsung di kamera berarti ya jangan buru-buru average down aja. Jangan buru-buru entry, maksudnya seperti itu ya. Ya bagusnya sih bisa breakout lagi di atas 2050. Tapi kalau masih berat ya kita juga nggak bisa mastiin ya. Mungkin buat patokan ini aja 2050. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan akan sideways dulu di area sini, di area 2050-an kurang lebih ya. Oke, itu untuk saham BRIS. Soalnya kalau turun itu setelah Fibonacci supaya lumayan dalam, ada di 1880. Apalagi ini untuk saham BRIS secara teknikal kayaknya udah konfirmasi bullish sih. Jadi misal sideways nanti kalau emang trennya bullish kemungkinan naik lagi ya. Tunggu aja apakah ada sentimen bagus atau enggak. Kalau lihat performanya di tahun 2023 untuk saham BRIS ini cukup bagus ya, terus bertumbuh. Setelah IPS estimasinya 121 dan ini kenaikannya ya lumayan tinggi ya. Dari 25 ke 74 ke 92 ini di tahun 2023 121. Lihat aja nanti laporan kuartal 4-nya gimana. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN. Udah cukup lama ya nggak kita bahas, ternyata ini saham AMMN harganya masih cenderung bergerak sideways ya. Ini di atas supportnya 7.375 ya, ini area supportnya untuk saham AMMN. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah udah ada tanda-tanda akumulasi. Hari ini tanggal 25 aslinya malah keluar 20-an M. Kalau kita cek dari awal minggu net pay tapi ya. Jadi kadang masuk kadang keluar untuk aslinya di saham AMMN. Kalau kita cek di sini tanggal 25 hari ini secara keseluruhan hitungannya sih malah broker sahamnya kurang bagus ya, karena ada CC ZP yang distribusi lumayan banyak. Untuk sesinya net sell 21 M-an dan yang nampung MG, AG, IF, IN. Paling banyak MG sih nampung 9 M-an. Karena sesinya jualan, mungkin untuk besok kayaknya masih cenderung sideways sih untuk beberapa hari ke depan ya. Selama nggak jebol aja ini di bawah 7.375, mudah-mudahan aman. Mungkin buat teman-teman yang mau entry di area supportnya ini ya, antisipasinya kalau di bawah, sedikit di bawah itu agak nanggung ya. Soalnya kalaupun jebol supportnya itu masih ada sini sih. 7.175 ya. Ya ini sih. Karena ini harganya udah di atas. Coba kita cek dari awal bulan ini aja, dari awal tahun kira-kira apakah udah ada yang distribusi banyak atau belum. Kalau kita cek dari awal tahun ini sih CC ya yang distribusi paling banyak 220 M, dan yang nampung ada yang nampung juga ZP. Jadi ada yang distribusi, ada juga yang nampung. Malah aslinya net buy ini, ZP versi asing net buy 273 M. Secara tren bullish sih. Mungkin skenario-nya akan sideways dulu ya untuk beberapa hari ke depan. Nanti kalau emang nggak ada yang distribusi dengan jumlah yang cukup banyak, kalau trennya bullish ya kemungkinan bisa breakout lagi sih di atas 8 ribuan. Kita tunggu aja ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham AMMN. Coba kalau kita lihat untuk valuasi di harga saat ini apakah masih wajar atau enggak. Untuk ROE-nya 1,9%, enggak terlalu gede. PBV-nya 8 kali, hitungannya sih ya enggak kurang wajar ya.
terlalu mahal. Walaupun likuiditinya bagus ya, neraca keuangannya cukup bagus, tapi ya ini antara pendapatan dan valuasi PBV-nya ya kurang worth it sini. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Kalau mau entry amannya nunggu lebih rame aja, volatile, tingkat volatilitasnya tinggi, dan itu masuk buat trading. Untuk swing pun juga sebenarnya masih terlalu beresiko, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Hari ini tanggal 25 Januari. Untuk saham Antam ada perlawanan naik ya, walaupun gagal breakout. Tadi sempat mencoba breakout di atas 1580, tapi gagal turun lagi. Jadi ya ini sideways di bawah. Untuk supportnya masih di 1530 sih. Semoga saja untuk besok masih bisa bertahan di atas itu. Kalau kita cek untuk transaksinya, Antam hari ini tanggal 25 Januari, ASINnya keluar 9,4 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, Antam hari ini tanggal 25 Januari secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh ya. Yang jadi market utamanya CCPD, keduanya netbuy. Semoga aja untuk besok masih bisa bertahan di area supportnya ini sih. Kalau menurut saya ada kemungkinan sideways dulu untuk beberapa hari ke depan di range area 1530 ke atas sampai 1580, mungkin seperti itu. Kalau bisa breakout lagi di atas 1580 ya bagus ya. Ada kemungkinan pullback ngejar 1700-an. Mungkin lihat nanti laporan kuartal 4-nya gimana untuk saham Antam. Kalau laporan kuartal 4-nya bagus, laporan tahunannya bagus, ya mudah-mudahan bisa rebound lagi sih. Oke, itu untuk saham Antam ya. Kalau mau invest atau untuk jangka panjang sebenarnya bisa dipertimbangkan lagi ya, bisa dimasukkan ke list lah, maksudnya seperti itu ya. Soalnya ini secara histori hitungnya udah masuk ke area support kuatnya. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR. Ini udah cukup lama sekali nggak kita bahas ya. Hari ini naik 2% lebih. Dari kemarin sih candlenya hijau. Kalau kita cek untuk transaksinya, SMGR hari ini tanggal 25. Asingnya masuk tadi kalau nggak salah. Asingnya netbuy 21,8 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, hari ini SMGR tanggal 25 Januari. Secara keseluruhan ada BKZP dan mereka broker-broker asing ya, mulai masuk di saham SMGR. Lokalnya jualan diakumulasi oleh asing. Kalau kita cek dari tanggal 22 dalam 1 minggu terakhir ini, asingnya masuk paling ZP. Tapi hari ini pertanda bagus ya, asingnya masih masuk di saham SMGR. Kalau besok asingnya masih masuk ya nggak menutup kemungkinan naik sih, mungkin buat patokan aja. Ini ya, untuk resisten terdekatnya ada di level 6240. Semoga aja besok bisa breakout. Kalau bisa breakout di atas 624, 6240, 6250 ya berarti. Ya antara 6225 sih, antara 6225 ke atas. Bisa breakout di atas 6225, target price-nya ke 6434. Oh, kok 34 ya, kelipatan 25 ini, sorry. 6 kurang berapa ya? Soalnya untuk saham SMGR juga tingkat volatilitasnya kurang ya. Jadi kalau mau trading sebenarnya kurang pas untuk saat ini, tapi kalau tujuannya untuk jangka panjang, ini kita lihat histori aja ke belakang ya, hitungannya udah di area bawah sih, udah di area bottom. Jadi ya mudah-mudahan aman sih kalau mau entry untuk support kuatnya di sini. Jadi kalau mau entry untuk invest ya antisipasinya turun di bawah 5.600 ya, 5.700 ke bawah itu bisa mulai diantisipasi sih. 5650 itu area support kuatnya. Oke, itu untuk saham SMGR ya. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Ini harganya nggak naik-naik ini untuk saham Pegas. Betah ya di bawah.
Hari ini naik 0,89% aja, tapi ya masih kurang tinggi untuk tingkat volatilitasnya, masih cenderung bergerak sideways juga ya. Ini kalau kita perhatikan dari tanggal 9 November untuk saham bekas itu ya pergerakannya seperti gini-gini aja ya. Naik nggak tinggi-tinggi banget, turun juga nggak dalam-dalam banget. Ya mungkin karena valuasinya udah cukup murah ya, jadi turunnya agak mikir-mikir lagi. Kalau untuk investasi ya ini juga bisa dimasukkan list ya, Bekas, Antam, ASI. Kita lihat untuk transaksinya, apakah aslinya masih keluar naik, masuk ya, hari ini masuk loh, ini net buy 9,8. Kayaknya tiap kita bahas aslinya itu selalu keluar ya, tapi hari ini masuk. Semoga aja itu pertanda bagus untuk saham Bekas. Bekas, kalau kita lihat transaksinya hari ini tanggal 25 Januari secara keseluruhan sih nggak jelek-jelek banget ya, aslinya net buy soalnya. Mudah-mudahan untuk besok bisa naik sih. Walaupun masih sepi, kalaupun naik juga nggak tinggi-tinggi banget. Buat patokan ini aja 1100, harga tertingginya waktu itu 1180 ya, bisa breakout, konfirmasi breakout di atas itu cukup bagus untuk saham Bekas. Di harga saat ini sih kalau mau mulai nyicil ya disclaimer untuk saham Bekas ini. Kalau kita lihat valuasinya profit sih, ROE-nya 10% dan PBV-nya ini loh di bawah 0,7, 0,68. Jadi hitungannya sih murah ya. Oke, itu untuk saham Pegas, tinggal nunggu aja sentimen positif nanti naik sih. Tapi kalau nggak ada sentimen ya, ada rumor ya, mungkin akan sideways dulu. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Kalau mau entry buat nyicil ya sabar aja. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTBA yang hari ini naik lumayan, 2% lebih kalau nggak salah. 2,39% ya. Ke level 2570 kalau kita cek untuk transaksinya. PTBA hari ini tanggal 25 Januari secara keseluruhan yang masuk asing, yang keluar lokal ya. Jadi di distribusi lokal ditampung oleh asing, harga sahamnya naik. Untuk saham PTBA asingnya masuk, harga sahamnya naik. Untuk besok buat patokan ini aja ya. Kalau masih naik itu resistennya ada di level 2600, bisa breakout di atas 2600, nguji 2700-an, deket 2700-an. Mungkin seperti itu untuk saham PTBA, tapi kalau mau entry agak nanggung juga sih. Ya lihat aja sih ini ya 2600 untuk besok, apakah konfirmasi breakout di atas itu atau malah gagal breakout. Kalau gagal breakout ya mungkin akan sideways dulu di antara 2500 sampai 2600. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham ITMG. Hari ini juga hijau untuk saham ITMG, naik 2,91% ya. Setelah kemarin turun di area support-nya, hari ini naik. Tadi bahkan sempat ke area resistennya, cuman turun lagi, ada sedikit perlawanan ya. Kelas di 26.525. Secara teknikal untuk resisten terdekatnya ya di sini 26775 ya, 26.750-an. Berapa ini? Ini nilainya terlalu banyak ya, 2, 1, 2, 3, 4, 5 angka, 26 ribuan. Secara Fibonacci untuk resistennya ada di 26.775 sih di area sini. Jadi kalau bisa breakout di atas itu ya bagus, tapi kalau gagal breakout mungkin akan turun lagi ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, saham ITMG hari ini tanggal 25, aslinya masuk 9 eman, hitungannya sih belum terlalu ramai juga, tapi aslinya udah masuk. ITMG hari ini tanggal 25 Januari secara keseluruhan lebih banyak yang masuk sih. Cuman nggak, karena masih sepi ya, jadi kalaupun naik kemungkinan nggak tinggi-tinggi banget. Perhatikan saja level ini 26.800 ya, 26.725 sampai 26.800. Bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau
berat buat breakout ya, jangan buru-buru buat entry ya. Entry-nya di area supportnya ini 25.700. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham Bumi yang naik lumayan 3% ke level ini ya, enggak nyentuh support dulu. Naik hari ini. Coba kalau kita cek apakah disertai akumulasi untuk saham Bumi hari ini tanggal 25 Januari secara keseluruhan enggak ada yang akumulasi sih. Kurang bagus ya, jadi hati-hati sih, bukan hati-hati juga sih. Kemungkinan karena mungkin ini harganya udah di bawah juga ya. Ini kan kalau kita lihat secara historinya hitungannya udah di area support kuatnya. Jadi perhatikan aja level ini sih, selama bisa bertahan di atas 84 mudah-mudahan aman. Kalau mau masuk di saat ini, kalau untuk swing disclaimer sih, resikonya ya di sini sampai ke 84, jebol 84 mending diantisipasi aja. Tapi kemungkinan kalaupun jebol di bawah 84 buat ke tidur di 50 kayaknya enggak ya untuk saham Bumi. Apalagi secara fundamental keuangannya udah mulai teratasi itu hutangnya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bumi. Dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tutup disclaimer, terima kasih.